Halo Sobat Mitra Darat dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Cindy Arta pada segmen perdana kita di podcast BPTD Kelas 2 Gorontalo. Nah Sobat Mitra Darat, mungkin sebagian besar dari teman-teman semua ada yang tahu atau belum pernah tahu nih tentang BPTD. Apa sih BPTD itu? BPTD itu merupakan singkatan dari Balai Pengelola Transportasi Darat yang berada di tiap provinsi dan juga merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Perhubungan yang mewakili Kementerian Perhubungan di provinsi. Salah satunya di Provinsi Gorontalo. Nah Sobat Mitra Darat, saat ini telah hadir bersama kita narasumber, yaitu seseorang yang telah memimpin sebagai Kepala BPTD di berbagai provinsi, dan kita juga akan mengetahui segala hal tentang BPTD dan juga tentunya pengalaman serta karir beliau. Kita sambut Bapak Zulmardi ATDMM. Selamat datang Bapak. Halo Bapak, apa kabarnya? Baik, terima kasih. Iya Bapak. Bapak Zulmardi, mohon izin, boleh ceritain nggak sih Pak gimana pengalaman Bapak sebagai seorang Kepala BPTD? Kan lebih dari 1 dan 2 tempat ya Pak, terutama di sini. Gimana sih Pak cara menghadapinya orang-orang di tiap daerah yang berbeda itu sendiri Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang saya pernah menjadi Kepala BPTD di Bali NTB, Kalimantan Selatan, kemudian NTB pisah dari Provinsi Bali dan di Gorontalo ini. Nah, di mana sebelumnya memang juga ada beberapa penugasan di daerah, tapi waktu itu bentuk UPT-nya masih Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan. Ya. Jadi tentunya memang di setiap daerah maupun di setiap kepercayaan diberikan ada berbagai hal dan perbedaan yang unik yang kita alami ya, tentunya terkait dengan personilnya, infrastrukturnya maupun dari permasalahan di daerahnya sendiri. Tentunya ada hal-hal yang spesifik ya, tapi semuanya itu tentunya dengan guidance pelaksanaan TUSI yang jelas itu bisa kita laksanakan dengan baik. Menarik ya Pak. Terus juga Pak, kan kadang nih kalau misalnya pegawai ada yang turun ke lapangan Pak. Kalau misalnya pegawai juga lagi bertugas di lapangan, terus kita sering kali nih Pak menemui pengguna jasa atau masyarakat sendiri yang suka kalau tanya ke kita, ini disub dari disub mana gitu. Nah ini kan terkadang ada polemik ya Pak, orang belum mengenal kita BPTD itu sendiri, dan juga kenapa orang tuh selalu mengaitkan melihat atribut kita ini dengan disub. Nah sebenarnya perbedaan kita sendiri dengan disub sendiri itu apa ya Pak? Ya, jadi BPTD itu adalah unit pelaksana teknis ya, merupakan instansi vertikal dari Dirjen Perhubungan Darat dengan pelaksanaan TUSI, pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang transportasi darat ya. Nah, memang dalam pelaksanaannya karena sama-sama insan perhubungan ya menyelenggarakan transportasi ini, karena historisnya tadinya perhubungan darat itu punya unit dari daerah kantor wilayah ya. Namun setelah berlaku Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2000 nomor 23 tahun 2014 itu ada pembagian urusan ya, di mana secara berjenjang digariskan bahwa untuk pembinaan transportasi antar kota, antar provinsi dan antar negara itu di pusat. Sementara yang antar kabupaten dalam provinsi itu oleh disub provinsi, dan dalam kabupaten maupun kota oleh disub kota maupun kabupaten. Nah ini memang kadang-kadang pemahaman dari masyarakat sering tercampur, tapi tentunya dengan sosialisasi yang baik ya, ini bisa sebetulnya dipermaklumkan kepada masyarakat, karena memang BPTD sendiri baru terbentuk itu pasca
Undang-Undang Otonomi 2023 nomor 23 tahun 2014, tahun 2017 baru terbentuk. Sehingga tentunya ini masih berproses, sehingga waktu itu bajunya masih sama-sama biru ya. Iya, sekarang Pak. Kan kalau Kemenhub udah putih. Ya. Udah 8 tahun juga ya, Pak. Jadi memang sebetulnya itu bisa secara perlahan akan bisa dipahami oleh masyarakat bahwa BPTD itu sebetulnya adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya. Dan sebetulnya memang jelas BPTD itu selain tadi yang saya sampaikan gradasi kewenangan, dalam bentuk fisiknya adalah mengelola terminal tipe A, ya, tipe A dan UPPKB, jembatan timbang. Nah itu adalah fungsi dari BPTD, termasuk adalah untuk lintas penyeberangan atau pelabuhan penyeberangan yang antar provinsi atau yang dimiliki sebagai aset dari Dirjen Perhubungan Darat sendiri. Iya Pak, benar. Terus juga Pak, kalau misalnya kita kan berbeda dengan Dishub. Kalau dari BPTD sendiri tuh boleh nggak sih Pak kita melakukan penindakan atau teguran kepada moda-moda yang bergerak yang kita awasi di situ Pak? Ya, kaitan dengan penindakan itu diatur di Undang-Undang tentang LLAJ ya 22 bahwa PPNS Kemenhub itu bisa melakukan penindakan, tapi hanya di jembatan timbang dan terminal. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa kewenangan kita adalah di terminal tipe A dan di jembatan timbang. Untuk kegiatan di luar terminal dan jembatan timbang itu juga masih bisa PPNS kita melakukan penegakan hukum, tapi harus didampingi oleh petugas dari kepolisian. Berarti ada sinergi juga ya Pak, kolaborasi juga dengan stakeholder terkait gitu. Betul. Ya Pak. Selanjutnya Pak, kan kita mengetahui nih Pak, di Gorontalo ini, Provinsi Gorontalo ada GOR. Waktu kita mengadakan sosialisasi untuk keselamatan tahun lalu bulan Agustus Pak, kita sempat datang ke salah satu SMA di Gorontalo. Terus kita sempat bertanya nih kepada adik-adik di sana, Gorontalo ini punya jalan tol nggak? Dan mereka semua jawab Pak, punya. Sampai 2 kali kita tanya dan jawaban mereka, tol di Gorontalo tuh apa? GOR. Nah menarik nih Pak, GOR kan Gorontalo Outer Ring Road. Kenapa Pak di Gorontalo Outer Ring Road itu menjadi sebuah ring road, sedangkan kita tahu sendiri tol itu kan udah pasti bebas hambatan walaupun berbayar ya Pak. Yang berbeda tuh apa sih Pak? Kenapa di Gorontalo ini tidak dilakukan saja pengadaan jalan tol gitu Pak? Ya, jadi Gorontalo Outer Ring Road atau GOR itu ya memang dibangun sebagai alternatif ya untuk memperlancar tentunya konektivitas ya, baik apakah dari kawasan industri, bandara maupun dari kegiatan sosial masyarakat lainnya, karena untuk antisipasi kepadatan yang terjadi di kota, sehingga di beberapa kota lazim seperti itu, sehingga dibikin jalan lingkar namanya kan gitu. Jadi ini kendaraan-kendaraan yang tidak ada berkepentingan untuk masuk di kota Gorontalo bisa menggunakan Outer Ring Road itu ya, menjadi sehingga kelancarannya dan konektivitasnya lebih baik gitu. Dan juga tentunya pemahaman awam dari masyarakat karena kondisi jalannya bagus ya, betul, Pak. Terus kualitas jalannya juga bagus, lebar, sehingga dianggap jalan tol. Padahal tentunya dari segi pembangunan ya maupun pemanfaatan sendiri, kalau jalan tol itu tentunya berbayar ya, dan sangat terbatas aksesnya ya. Nah ini GOR ini kan tidak membatasi akses yang sangat ekstrim antara kiri kanan dari jalan itu sendiri ya. Kalau yang bebas hambatan tentunya ini sangat minim ada gangguan dari kiri dan kanan jalannya. Nah ini pemisahan
suatu kawasan oleh jalan tol ini juga berdampak negatif, ya. Hubungan masyarakat sosial yang sebelah kiri karena jalan tol, ya, itu tidak bisa terputus langsung dengan jalan tol. Nah, GOR ini masih ada banyak persimpangan jalan akses yang sebetulnya masih berjalan secara alami, dan ini tentunya dengan kondisi jalan yang ada, kepadatan penduduk masih kurang. Nah, itu tentunya kinerja jalannya lebih baik. Nah, kalau misalnya dibangun tol, ini tentunya ada investasi infrastruktur, ya. Nah, ini dengan banyaknya kendaraan yang ada, ini pasti return of investment-nya juga sangat tidak layak, sehingga bersyukur tentunya kita di Gorontalo punya outer ring road yang kualitasnya bagus untuk meningkatkan konektivitas tadi. Nah, benar banget Sobat Mitra Darat. Jadi kalau misalnya khususnya di Provinsi Gorontalo, ya, kalau sering mengira GOR itu jalan tol, ternyata bukan, teman-teman. Jadi GOR itu tetap Gorontalo Outer Ring Road yang berada di pinggir kota sendiri untuk membantu mengatasi persoalan seperti kemacetan yang dijelaskan Pak Zulmardi tadi. Selanjutnya Pak, ada hal menarik juga nih. Masyarakat sering bertanya Pak, kenapa untuk truk-truk besar yang melintasi jalan nasional atau jalan perkotaan itu diberlakukan jam gitu Pak? Apa sih Pak yang membuat ada jam untuk kalau angkutan besar bisa masuk ke jalan raya itu? Kenapa sih Pak seperti itu? Oke, makasih. Boleh minum dulu ya? Iya boleh Pak. Baik, jadi untuk kendaraan berat, ya, truk, ya, ini memang ada kalanya dilakukan pembatasan operasional, ya, bukan istilahnya bukan dilarang, ya. Ada pembatasan operasional, ya. Jadi karena kapasitas jalan terbatas, ya. Jadi penggunaan jalan yang bersamaan, ya, antara kendaraan, ya, selain truk ini performa dari truk ini kan rata-rata kecepatannya rendah. Nah, sementara jalan di kita ini kan kebanyakan masih jalan satu jalur, ya, dua lajur yang berbeda arah, yang rata-ratanya lebarnya 8 mungkin sampai 12 meter, ya. Sehingga keberadaan truk ini secara bersamaan di jalan umum ini tentunya sangat mengurangi atau menurunkan kinerja dari performa jalan itu. Sehingga pada kondisi-kondisi tertentu, ya, pada jam sibuk tentunya dikendalikan dengan pembatasan operasional kendaraan truk ini, sehingga karena penggunaan jalan yang bersamaan tadi itu, sehingga kendaraan-kendaraan lain selain truk ini bisa berjalan dengan baik. Nah, pada saat jam tidak sibuk, nah ini diperbolehkan tentunya truk ini. Jadi semata-mata mungkin karena kaitan dengan performa truk itu sendiri, kecepatan rendah, sehingga akan mengganggu lalu lintas lainnya. Takutnya juga bisa terjadi insiden-insiden tidak diinginkan, ya Pak, ya? Ya, apalagi kalau bersinggungan dengan kendaraan roda 2 begitu, ya, ya, Pak. Untuk kita kan mengawasi penimbangan kendaraan bermotor. Nah, kenapa Pak hanya angkutan-angkutan tertentu saja yang ditimbang? Kenapa tidak semua kendaraan itu dilakukan penimbangan? Dan juga kalau sama di sub itu kita gabungkah Pak, atau memang kita sendiri khusus? Ya, seperti tadi saya sampaikan, UPPKB, ya, itu dengan undang-undang tentang otonomi daerah mengenai pembagian urusan adalah menjadi kewenangan BPTD. Jadi clear bahwa yang ada petugas yang ada di UPPKB adalah pegawai BPTD. Nah, terkait dengan kendaraan yang ditimbang, sebetulnya bisa dilakukan penimbangan terhadap selain dari kendaraan truk, ya, karena sama-sama membebani kekuatan atau perkerasan jalan. Tapi sampai saat ini yang dilakukan penimbangan itu hanya pada kendaraan truk, ya. Di beberapa daerah lain, saya dengar di Sumatera Utara itu juga bis ada masuk ke jembatan timbang, tapi mungkin efektivitasnya juga nggak terlalu, malah
mungkin mengganggu perjalanan penumpang ya, dan mungkin potensi bus untuk merusak jalan juga tidak terlalu di beberapa daerah tertentu, sehingga yang di Gorontalo kita kenal hanya kendaraan-kendaraan barang ya, truk yang ditimbang di UPPKB kita. Iya Pak, benar Pak. Selanjutnya Pak, kan kita ini BPTD tuh selama ini fokus di bidang teknis terus ya kan Pak. Nggak pernah masyarakat tuh sebenarnya ada nggak sih Pak, selain pertransportasian, kita juga apa sih Pak hal-hal yang bisa kita lakukan tapi yang tidak diketahui masyarakat luas gitu Pak? Ya, sebetulnya selain masalah manajemen rekayasa lalu lintas, penegakan hukum di jalan, banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan atau menjadi tusi dari Ditjen Perhubungan Darat ya. Misalnya terkait dengan kajian-kajian Andalalin ya, kajian lingkungan terkait dengan transportasi, kemudian juga adalah di dalam Undang-Undang LLAJ itu dikenal ada 5 pilar ya, bahwa kita itu adalah di bidang kendaraan yang berkeselamatan. Nah, ini juga kita melakukan pembinaan terhadap karoseri maupun APM ya, terkait dengan kendaraan yang berkeselamatan. Nah, ini juga kita melakukan tentunya sosialisasi ya, termasuk kalau sudah operasional kendaraan itu melakukan ram check ya, memastikan bahwa kendaraan yang berjalan di jalan raya itu semuanya sudah terjamin kelaikannya. Dan juga ada yang terkait dengan keselamatan adalah sebetulnya kita melakukan sosialisasi keselamatan ya, bagaimana mengurangi resiko maupun kefatalan dari suatu kecelakaan, misalnya penggunaan helm yang benar kan gitu, termasuk bahkan ada di kita itu pendidikan salut pendidikan sadar usia dini keselamatan lintas. Itu adalah sosialisasi kepada anak-anak masih usia SD ya, karena tadi itu dari data kecelakaan yang ada itu adalah pertama melindungi generasi muda dari mulai usia dini itu adalah supaya menjaga mereka itu adalah katanya calon pemimpin di masa depan. Nah, bahkan tadi itu kalau yang sudah usia produktif pun kalau ada kecelakaan dia sebagai tulang punggung keluarga itu juga berdampak kepada kemiskinan. Jadi intinya sebagaimana yang ditanyakan tadi, banyak sebetulnya selain hal yang transportasi murni ya, terkait dengan upaya-upaya dari TUSI BPTD sendiri. Benar Pak, soalnya kita tahun lalu juga melaksanakan itu Pak dalam rangka salut, kita ke sekolah untuk kenalin nih apa sih keselamatan itu kepada adik-adik di sana juga, benar Pak. Bapak Zulmardi izin Pak, ini ada topik menarik. Tapi kan selama ini kita sudah tadi tanya-tanya tentang BPTD itu sendiri, apa sih peranannya di dunia pertransportasian khususnya di Provinsi Gorontalo. Sekarang sini mau izin Pak nanya tentang Bapak sendiri nih. Sebagai kepala BPTD kita di sini, Bapak itu gimana sih Pak orangnya? Kekurangan Bapak selama menjabat sebagai kepala BPTD pasti kan jauh dari keluarga ya Pak, itu kekurangannya. Bagaimana sih Pak Bapak antara kepala BPTD dan kepala keluarga itu gimana sih Pak? Menarik nih. Penasaran nih Pak. Jadi memang sudah konsekuensi tugas ya, dan ini kita memang udah tekan kontrak begitu jadi ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Jadi awalnya memang belum menjadi kebiasaan ya, karena mungkin saya pertama ke daerah itu 2012 ya. Jadi hampir lebih 22 tahun itu apa istilahnya tidak kemana-mana, hanya di pusat. Ya, pernah ke daerah tentunya hanya perjalanan dinas, tapi baru dipercaya mewakili Ditjen Perhubungan Darat di daerah. Ini kan kita sebagai UPT ini kan berat tugasnya sebetulnya. Jadi kita itu adalah beranda perhubungan darat di daerah, bisa melakukan konsolidasi yang baik di daerah. Nah, itu tentunya konsekuensinya adalah jauh dari rumah lah, gitu kan betul, gitu. Pak. Ya, mungkin waktu di pertama 2012 di NTB saya bawa keluarga ya, boyongan lah istilahnya. Tapi memang kenyataannya dengan sistem mutasi kita yang bisa sewaktu-waktu, akhirnya saya berembuk di rumah ya, karena waktu itu memindahkan anak
dari Mataram ke Jakarta agak sulit. Jadi setelah itu kita bersepakat bahwa biar saya yang keliling gitu kan. Jadi tentunya keluarga di rumah ya, tentu keluarga home base ditetapkan di Jakarta saja atau di Bekasi ya. Jadi seperti itulah apa namanya suka duka yang harus dijalani. Tapi tentunya intinya walaupun jauh komunikasi tetap bisa terjalin tentunya, apalagi dengan canggihnya alat komunikasi sekarang. Yang penting ada komunikasi ya, soalnya apa ada menahan diri untuk tidak ketemu kan juga sekarang bisa video call lah. Ya, betul. Tapi intinya tadi itu ada satu pengorbanan, tapi tentunya ada juga satu kepuasan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik di daerah, dan selama ini keluarga support gitu. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, menurut Bapak sendiri, apa sih Pak perbedaan seorang kepala dan bos itu gimana Pak? Ya, jadi satu kepala unit ya, atau pimpinan dari suatu unit itu, kalau menurut saya itu suatu proses ya. Itu bukan suatu hal yang apa tiba-tiba. Nah, dan di sini tentunya perlu adanya komunikasi yang baik ya. Jadi karena memimpin satu unit, tentunya komunikasi selama ini yang saya praktekkan adalah komunikasi, transparansi ya, mengajak karena tidak mungkin suatu pimpinan atau kepala kantor itu bisa berhasil tapi komunikasinya tidak baik sehingga tidak didukung oleh unit instansi kerjanya. Ya. Sementara kita di Kementerian Perhubungan ini adalah kementerian teknis dan profesional ya. Nah, mungkin kalau misalnya bos ini memang suatu pimpinan di unit tertentu tergantung skalanya ya, bisa besar bisa kecil, tapi yang jelas dia tentunya lebih menjaga jarak ya, dia sebagai bos gitu ya, daripada dengan anak buahnya, dan tentunya orientasinya adalah tentunya mengawasi sehingga tercapai sasaran atau output yang dia inginkan. Berarti penilaiannya itu tergantung anggota ya Pak yang menilai bagaimana ya Pak? Iya betul, keberhasilan itu di satu organisasi ya, yang pengalaman saya bagaimana dukungan dari bawahan ya. Karena kalau misalnya kita tidak didukung oleh bawahan, apapun yang kita inginkan tentunya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Begitu saya rasa kira-kira. Menarik banget Pak. Bapak, terus menurut Bapak nih selama Bapak di Gorontalo udah hampir setengah tahun ya Pak di sini, gimana nih Pak keunikan Gorontalo sendiri yang Bapak rasakan gitu? Ya memang dari segi demografinya sebetulnya kita bersyukur di Gorontalo ini ya. Yang saya berat itu adalah ya seperti yang saya sampaikan tadi, komunikasi, dukungan dari bawahan ya, dengan wilayah kerja yang lebih terkendali lah ya. Kalau misalnya di provinsi lain mungkin kalau kita dari kantor pusat ke satpel kita yang terjauh itu nggak bisa balik hari lah. Kalau di Gorontalo ini kita dari geografis diuntungkan ya, karena wilayah kerjanya tidak terlalu luas, 6 kabupaten kota ya, dan saya rasa masyarakat di sini ya, yang saya kenal pejabat-pejabat juga merespon dengan baik. Kebetulan saya dalam sekian lama ini banyaklah punya kenalan, dan saya rasa selama penugasan saya di daerah, aspek kita sosialisasi ya, banyak kenal dengan para pimpinan instansi, itu sangat memudahkan pelaksanaan tugas-tugas kita. Dan ini tentunya di Provinsi Gorontalo saya rasa hampir sama di beberapa tempat sebelumnya, konsolidasi koordinasi kita dengan instansi terkait ini juga berjalan baik. Dan selama yang saya alami, kita punya 6 satpel, ini juga komunikasi juga berjalan baik ya. Betul Pak. Selanjutnya nih Pak, kan Bapak
sebagai kepala BPTD ini kan bukan cuma 2 atau 3 kali gitu ya Pak. Tentunya Bapak menjabat sebagai seorang kepala, banyak persoalan Bapak temui, mau di kantor, di keluarga, atau dengan relasi Bapak. Terus bagaimana Pak Bapak tuh punya patri atau apa sih Pak yang Bapak selalu pegang teguh sebagai seorang kepala, tidak hanya di kantor dan di mana saja gitu Pak? Apa yang selalu Bapak pegang dalam diri Bapak gitu? Jadi kalau pengalaman saya, kebetulan saya masuk 91 dan tahun depan pensiun ya. Maret kalau insya Allah sehat ya. Jadi kurang lebih 35 tahun ya berdinas. Yang saya jalankan selama ini adalah ASN itu membentuk brand tersendiri terhadap hidupnya. Coba nanti dialami oleh pegawai yang baru ya. Jadi itu track record-nya akan tercatat selamanya. Ya. Jadi yang saya tekankan selama ini ya kepada teman-teman maupun diri saya sendiri adalah integritas ya, terutama ya. Itu tidak bisa ditawar itu, karena kalau kita punya integritas yang baik itu selain bermanfaat untuk diri kita sendiri, warnanya jelas ya, itu juga berimbas kepada suasana kerja dan pimpinan kita sendiri. Jadi itu tadi saya bilang, kalau saya dulu, bos saya udah bilang, staff itu kerja aja yang baik, pimpinan pasti menilai. Nah, jadi kita nggak usah cari muka atau bagaimana. Ya, betul. Yang penting tadi itu kita punya integritas yang baik ya, punya karakter yang baik, dan tentunya selalu tingkatkan wawasan dan kemampuan kita. Nah, saya rasa itu hal yang perlu dipegang di pegawai negeri, dan terutama tadi itu kalau saya disuruh memilih staf, saya akan memilih staf yang loyal daripada yang pintar ya. Kalau loyalitas ini ya terkait dengan integritas tadi. Kalau kurang pintar bisa kita ajarin sepanjang ada kemauan. Jadi saya rasa yang penting itu adalah integritas ya, dan loyalitas, dan tentunya keinginan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Iya Pak, betul Pak. Pak, sebelum penutup nih Pak, Bapak nih tahun depan mau pensiun. Setelah pensiun nanti apa sih yang Bapak lakukan? Ya, tentunya seperti bagaimana kita diskusikan tadi, mungkin banyak waktu yang dikorbankan ya dengan penugasan. Tentunya kita diberi waktu istirahat, saya akan manfaatkan dengan baik. Tentunya menebuslah kekurangan waktu yang kemarin untuk perhatian keluarga, dan tentunya mungkin lebih banyak meningkatkan waktu untuk beribadah, dan tentunya memelihara kesehatan yang saya rasa kalau bisa tentunya kita selalu dalam kondisi sehat ya. Dan tentunya akan lebih banyak juga saya punya waktu silaturahmi dengan teman-teman yang selama ini terkendala karena kesibukan. Nah, dan mungkin kalau masih ada waktu, saya senangnya mengunjungi tempat-tempat wisata, mungkin ada waktu touring mungkin sama keluarga. Izin Pak, kalau kami mau main ke rumah Bapak boleh berarti ya Pak? Tentunya dipersilakan, kami tunggu. Bapak Zulmari, terima kasih banyak Pak sudah boleh menemani dalam dialog kita hari ini. Untuk sahabat mitra daerah semua, nggak terasa ya, hampir udah mau setengah jam kita berbincang-bincang, berdialog eksklusif dengan kepala BPTD kita terkait membahas segala hal tentang BPTD itu apa, dan juga tentang pengalaman serta karir beliau selama menjadi kepala BPTD. Bapak Zulmari, terima kasih banyak Pak. Di tengah kesibukan Bapak boleh meluangkan waktunya. Sehat selalu ya Pak. Baik, terima kasih. Tetap menjadi yang terbaik Pak untuk kemajuan transportasi juga. Cindy izin tutup dulu Pak. Baiklah Sobat Mitra Darat, terima kasih atas perhatiannya. Saya Cindy Arta beserta tim Humas yang bekerja hari ini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.